semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, dan kali ini aku bakal bikin video yang berbeda banget dari video aku sebelumnya. Seperti yang kalian udah baca di judulnya tadi, kali ini aku bakal cerita tentang proses perjuangan aku lolos SBMPTN. Nah, sebelum mulai disclaimer dulu ya guys, jadi kali ini aku pakai masker. Salah satu alasan utamanya karena saat ini lagi masa pandemi dan kemarin proses SBMPTN juga dibumbui dengan drama pandemi ini, jadi supaya feelnya lebih dapet, aku pakai masker ya. Nah, oke, kita langsung mulai ke ceritanya aja. Jadi awal mula aku masuk kelas 10 tuh, aku nggak tahu aku mau ngambil kuliah apa. Aku ini dari jurusan IPA, dan untungnya karena aku punya banyak pilihan juga untuk nanti kuliah mau apa gitu. Cuma dari dulu emang aku pengen kuliah yang tetap ada berbau seninya gitu loh. Nah tapi saat itu aku nggak tahu tuh di PTN atau perguruan tinggi negeri ini di Indonesia apakah ada yang berbau seni gitu kan, waktu itu aku nggak tahu. Nah setelah itu aku juga kepikiran mau kuliah kehutanan atau psikologi karena aku mikirnya aku suka itu, cuma emang agak kurang serak aja sih. Karena emang waktu itu juga belum tahu kan ada PTN yang berbau seni gitu. Nah, singkat cerita waktu aku kelas 10 akhir menuju kelas 11, aku menemukan Instagram artis atau seniman Indonesia yang cukup populer juga di kalangan para seniman. Namanya Kak Rachel Ajeng. Dia punya temen, Kak Rachel ini punya temen namanya Kak Yosia Raduk. Nah, terus ada juga Kak Wastan Haikal. Nah, mereka ini itu alumni dari ITB. Nah, setelah aku cari tahu juga, ternyata mereka itu background kuliahnya itu jurusan seni. Nah, aku cari tahu dong. Nah, waktu itu kebetulan juga Kak Yosia Raduk tuh sering banget ngadain live. Dan saat itu dia cerita tentang pengalaman kuliah dia. Dia ini kuliah di FSRD ITB atau Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah saat itu aku baru tahu ternyata PTN di Indonesia tuh ada juga ya jurusan seninya. Saat itu aku mulai cari-cari gitu. Pertama aku tuh nemunya ITS sama ISI. Itu 3 yang top lah untuk jurusan seninya. Nah setelah itu aku kan karena tahu mereka bertiga ini, aku jadi terpacu untuk masuk nih ke FSRI ITB karena karya-karya mereka juga keren-keren banget, bagus-bagus banget. Kalian bisa cek Instagramnya. Dan setelah itu aku juga bingung nih mau masuk seni atau enggak ya, karena persyaratan untuk masuk seni itu kalian tuh harus bikin yang namanya portofolio. Kalau 2 tahun sebelumnya, jadi dari Kak Yosia ini yang cerita dulu, itu nggak ada yang namanya portofolio. Mereka tuh bikin tes gambar langsung di tempatnya gitu. Jadi kalian nanti dikasih waktu selama 90 atau 120 menit gitu, kalian harus ngegambar di kertas ukuran A3 lebih besar, hampir A2 gitu. Kalian harus ngegambar sesuai yang udah ditentuin gitu. Nah aku mikir aku tuh nggak bisa kayak gitu, karena aku tuh tipe orang yang kalau ngegambar tuh nggak bisa di push, nggak bisa harus dalam 2 jam harus selesai ya, nggak bisa gitu. Apalagi itu kertasnya juga besar banget kan ukurannya. Jadi aku mikir apakah aku bisa. Terus ternyata aku bersyukur banget. Jadi saat ini ya, kalau yang untuk aku mulainya dari tahun 2019 itu kita nggak usah tes di tempatnya. Jadi kita dikasih waktu selama kurang lebih 2 minggu untuk nyelesain yang namanya portofolio. Nah, portofolio itu apa sih? Portofolio itu adalah persyaratan kalian yang mau masuk ke jurusan seni rupa dan desain. Nah, portofolio itu tuh kalian ada 3 karya yang harus kalian masukin. Itu pertama gambar narasi, atau banyak orang nyebutnya gambar suasana. Terus yang kedua ada still life atau komposisi. Yang ketiga ada karya bebas. Nanti aku bakal jelasin ya. Nah,
setelah itu di samping itu, untuk ini agak beban juga sih buat kita yang mau masuk jurusan seni, karena kita juga harus ikut tesnya, namanya tes UTBK, ujian tertulis berbasis komputer gitu. Dan yang sedihnya banget itu tuh, aku kan dari jurusan IPA ya, itu tuh kita harus ambil yang namanya soshum atau pelajaran IPS gitu jadi isinya. Dan yang aku tahu yang PTN yang nerima Saintek gitu yang dari IPA itu ITS. FSRD ITB bisa sih, kita mau IPA atau IPS atau SMK itu bisa, cuman nanti pas ujiannya tetap harus ambilnya soshum gitu. Nah waktu itu aku juga belum tahu tuh saat itu, waktu itu aku kelas 11 belum tahu. Nah kelas 12 aku tuh baru tahu ternyata aku tuh harus ngambil soshum. Jadi aku tuh waktu itu belajar juga bingung kan harus mulai dari mana karena itu soshum. Nah setelah itu aku harus tahu nih kemampuan aku tuh bisanya di mana, apakah di sejarah, di geografi, di ekonomi atau sosiologi. Nah pokoknya itu tuh kita harus tahu dan pinter bagi waktu sih, karena waktu itu kelas 12 juga sibuk banget, banyak banget ulangan, banyak banget tugas, dan belum lagi persiapan untuk UN. Pokoknya benar-benar ribet banget. Oh iya, dan aku mau kasih tahu ke kalian, ke adik-adik kelas yang masih kelas 10 atau mungkin yang SMP, kalau kalian emang pintar secara akademik, kumpulin nilai-nilai kalian, usahain nilai-nilainya 90-an gitu ke atas, karena itu tuh berguna banget buat kalian, buat nanti masuk ke kuliah gitu, khususnya yang mau masuk ke PTN ya, karena emang bener-bener ngebantu banget sih. Dan aku waktu itu emang aku anak rata-rata gitu nilai aku, jadi emang gak ada harapan juga untuk masuk ke SNMPTN, namanya jalur undangan yang dilihat dari nilai rapot. Jadi aku mau gak mau harus belajar untuk UTBK-nya ini. Nah jadi gimana sih aku cara bagi waktunya? Nah karena aku udah kenal sama diri aku sendiri, itu penting banget kalian harus tahu kemampuan diri kalian bisanya segimana dan apa aja yang harus kalian lakuin untuk persiapannya. Jadi karena aku tahu kemampuan aku itu untuk portofolio khususnya. Jadi portofolio ini yang gambar narasi aku tahu aku nggak bisa, dan karena aku tahu aku mampu di karya still life, aku benar-benar latihan tuh di situ. Nah dulu sebelumnya waktu kelas 10 aku tuh ada yang namanya eskur art and design di sekolahku, terus pernah sempet kita latihan gambar still life. Ini gambar still life pertamaku. Nah saat itu aku ngerasa kenapa aku mampu di gambar still life ini, karena aku pernah cobain dan kupikir hasilnya lumayan ya, walaupun gak bagus-bagus amat sih, bisa dibilang masih banyak kekurangannya, tapi aku pikir aku bisa gitu, aku mampu. Jadi aku fokus di karya still life. Nah ada karya still life yang pertama bener-bener aku fokusin ya, aku fokusin latihan karya still life ini waktu bulan Juli 2019. Aku benar-benar fokusin, ada gambarnya, cuma aku udah kasih waktu untuk daftar ke perguruan tinggi negeri swasta sebagai cadangannya. Jadi aku udah kasih, jadi aku ada karya ini masih latihan, masih banyak banget kekurangannya dan enggak aku selesain. Oh iya, untuk still life ini kalian itu nanti harus berwarna jatuhnya, tapi aku masih latihannya black and white dulu. Nah habis itu aku juga ada latihan untuk bikin yang berwarna nih. Nah bikin yang berwarna gini tuh tahun-tahun itu sih, 2019 itu aku latihan, kalau ada waktu dan disempatin aku latihan. Terus aku cobain nih yang di warna, hasilnya masih gagal banget. Terus setelah cobain yang itu, aku cobain yang ini. Ini masih jelek banget. Nah aku cobain kan itu semua. Nah setelah itu aku mulai mikir,
wah aku harus gambar latihan suasana nih. Nah setelah itu aku cobain nih gambar suasana, tapi emang aku nggak mampu dan gimana ya, agak beban juga untuk ngejalanin gambar suasana itu. Ini hasil gambar suasana pertamaku. Aku juga nggak ngerti ini apaan, tapi ya itu hasil gambar suasana pertamaku. Terus aku coba iseng dong, itu kayaknya flat banget kan, aku pengen mainin di perspektif. Tapi jujur aku tuh emang gak bisa banget yang namanya perspektif. Jadi aku cobain nih yang namanya perspektifnya sedikit, tapi gagal juga. Dan aku pernah nanya nih ke guru seni rupa di sekolahku, aku kasih lihat tuh gambar aku itu. Kata dia sih sebisa mungkin gambar semampu kita gitu, maksudnya kayak jangan mainin di perspektif kalau emang kita nggak mampu. Jadi gambar aja yang sudut mata kita, sudut mata manusia ngeliat gitu, gambar aja gitu. Nah mungkin kita lebih kelihat kegiatan manusianya lagi ngapain, aktivitasnya mereka, terus ekspresi dan lain sebagainya, mungkin lebih banyak ditonjolin di situnya. Nah terus aku cobain lagi dong bikin gambar suasana. Nah aku cobain ini keadaan di stasiun gitu, cuma lagi-lagi gak beres juga karena emang gimana ya, bebannya itu beda gitu, kayak susah karena aku emang gak suka jadinya kayak terbebani gitu untuk latihan. Nah terus waktu itu udah cukup mepet juga. Waktu itu kan awal-awal tuh SBMPTN tuh bulan April ya tadinya, sebelum ada pandemi ini. Makanya pandemi ini sebenarnya gimana ya, mungkin berat ya karena banyak banget perubahan jadwal juga di SBMPTN ini, jadi bikin pusing juga. Cuman bikin bersyukur juga, banyak hal yang harus disyukuri karena tadinya itu bulan April kan. Terus aku cobain bikin ini tuh di bulan April. Enggak, aku bikin ini waktu SNMPTN. Ini tema SNMPTN waktu itu. Bulan apa ya SNMPTN kemarin? Februari gitu ya. Februari atau Maret aku lupa. Jadi waktu itu aku cobain tuh karena soal SNMPTN keluar, dan aku cobain juga dong iseng-iseng. Temanya saat itu permainan tradisional. Jadi sekumpulan anak bermain permainan tradisional di lapangan terbuka. Aku cobain dong. Dan baru beres bulan April setelah ditunda beberapa bulan. Nah habis itu setelah aku cobain, oke juga, rasanya puas banget setelah udah selesai bikin portofolio ini, walaupun ini masih yang SNMPTN. Dan ternyata untungnya diundur juga tuh SBMPTN-nya jadi bulan Juni sampai Juli gitu. Nah setelah itu sebelumnya yang kemarin, sebelum SNMPTN keluar, aku sempat bikin still life dulu. Ini beres di bulan Februari. Aku bikin ini di bulan Februari. Ini pakai tema yang ketentuan 2019. Nah ini gambar still life yang aku ceritain. Jadi nanti kalian bakal dikasih tahu 4 benda. Bendanya itu bener-bener nanti random banget dikasih tahu. Nanti kalian misalkan 4 benda ini kan berarti ada buah, ada alat minum atau apa itu, terus ada alat olahraga dan makanan. Ini kalian harus cari bendanya yang nyata ya, yang benar-benar ada di rumah kalian, diusahain. Terus kalian foto dan kalian harus susun komposisinya, itu harus bagus, kayak enak dilihat mata gitu, harus imbang kanan kiri. Kalau kalian mau pakai background juga boleh, cuman kalau nggak juga nggak apa-apa. Dan harus berwarna, itu sih. Makanya aku belajar di sini, dan itu yang aku pelajarin untuk bikin portofolio. Nah setelah itu, karena pandemi ini, biasanya itu ketentuan portofolio untuk SNMPTN dan SBMPTN itu beda. Tapi untuk tahun ini, tahun 2020, ketentuan soalnya itu sama. Karena saat itu ketentuan portofolio untuk SNMPTN dan SBMPTN sama, jadi aku bersyukur banget lagi dan lagi, karena artinya aku tinggal mindahin atau ambil sedikit lah
gambar dari yang ini kan, yang latihan aku. Nah, karena waktu itu juga aku tahu kemampuan aku nggak bisa digambar suasana dan cukup memakan waktu yang banyak juga di gambar suasana. Jadi aku mulai dari gambar suasana. Ini gambar suasana aku ya, hasil SBMPTN. Aku ambil beberapa dari latihan, kayak ada masjidnya ini, ada bapak-bapak ini, ibu-ibu lagi ngobrol ini. Aku ambil dari yang latihan sebelumnya. Terus karena emang dasarnya aku kayak gimana ya, kayak aku emang dasarnya aku kurang suka dan agak capek juga gambar suasana. Aku hari ketiga, aku ngabisin waktu 9 hari ya. Hari ketiga aku itu mulai nyoba gambar still life-nya. Saat itu aku coba gambar nih, kekecilan dong, lihat kayak kecil banget kan. Terus aku gambar lagi, cobain dulu kasarnya dulu, oh segini nih kira-kira ukurannya. Terus ini adalah gambar setelah yang gagal tadi, ini hasil akhirnya untuk komposisi berwarnanya. Nah, itu semua memakan waktu 9 hari. Dan aku waktu itu juga udah, karena pandemi juga, aku udah banyak ngerjain karya bebasnya ini, ngumpulin beberapa karya aku. Karena basic aku bisa di watercolor, jadi aku karya bebasnya pakai watercolor. Nanti ada beberapa fotonya aku pajang ya di sini. Nah, aku akhirnya memilih yang ini. Nah, kenapa aku pilih ini? Karena ini cerita pandemi lagi. Karena saat itu emang aku tuh bingung kan, karena pandemi ini aku jadi lebih mikir, aduh masa depan aku gimana sih, kayak ceritanya. Jadi, oh ya, FYI ini di karya bebas ini kalian tuh harus punya cerita, punya makna di balik gambar ini. Karena pandemi ini jadi mikir masa depan aku bakal kayak gimana, mungkin jadi aku lebih banyak ketakutan tapi juga ada harapan gitu, harapan yang indah akan hari esok. Jadi aku gambar seorang cewek yang lagi melihat ke luar jendela dengan mata tertutup. Jadi orang melihat jendela dengan mata tertutup itu aku artikan itu bisa dua. Dia bisa lagi berharap akan hidupnya, atau dia juga lagi sedih karena aduh gimana ya, kayak gitu kan. Dan aku ceritain, aku kasih judul ini tuh harapan dan ketakutan, karena emang kita tuh berharap tapi kita juga takut gitu kan. Aku ceritain di situ. Dan unsur-unsur yang mendukung juga itu sangat mendukung si ceritanya ini. Kayak bulannya aku kasih warna emas karena itu tuh menggambarkan dia tuh punya harapan gitu dari sang pencipta. Terus ada kupu-kupu itu kayak lambang keindahan. Terus background langitnya aku kasih gambar yang gelap dan dingin itu untuk lebih mencekam, kayak takut. Terus ada gambar tangan yang ingin menyentuh jendela gitu. Itu tuh seperti halusinasi si ceweknya ini, kayak ketakutannya dia itu. Terus ada bunga kering, ini bunga kering cuma kayaknya nggak kering ya, nggak kelihatan kering. Bunga kering yang ngegambarin kondisi yang sedih gitu, kayak lesu gitu. Jadi gitu, kalian harus mainin cerita gitu, kayak semua elemennya tuh harus mendukung gitu. Waktu pengumuman tiba nih, cukup sedih juga karena aku nggak diterima di pilihan pertama aku FSR di ITB. Jadinya aku masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia jurusan DKV, dan aku bersyukur banget bisa keterima di jalur ini. Dan emang hal yang paling aku takutin dari dulu, tapi ya ternyata aku bisa melewatinya. Aku bersyukur sangat sama Tuhan. Pokoknya segitu tips dan cerita aku pengalaman lolos SBMPTN 2020. Dan juga semangat kalian yang saat ini kelas 12 yang juga harus berjuang untuk kuliah, untuk masuk ke perguruan tinggi masing-masing yang diimpikan. Semangat juga kalian yang aku tahu apalagi kalian bakal lebih susah lagi karena nggak tahu ini beresnya kapan pandeminya.
Pokoknya semangat terus buat kalian semua, dan makasih udah tonton video aku sampai akhir. Maaf kalau agak berantakan atau gimana, tapi semoga bisa membantu kalian. Oh iya, kalau kalian ada pertanyaan juga, kalian bisa eh, komen di bawah atau chat personal ke DM aku @aretativania. Dan sampai jumpa, bye!